semua sahabat belajar, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Nah, kali ini kita berjumpa lagi di channel kesayangan kita, di mana channel ini tempat kita belajar bersama ya. Yaitu di mana lagi kalau bukan di Edukasi Belajar Bersama. Oke, kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 8 SMP ya. Tentunya materi ini masih berkaitan dengan materi pada kurikulum 2013 ya. Jadi yang masih menggunakan kurikulum 2013, silakan kalian periksa, lihat buku paket kalian. Yang kita bahas kali ini yaitu materi bab pertama ya, bagian dari bab pertama, bab 1, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun yang kita bahas pada video ini tentunya yaitu subbab yang pertamanya ya, tentang mengenal negara-negara ASEAN. Nah, perlu Ibu ingatkan bahwa pada materi subbab yang pertama ini ya, mengenal negara-negara ASEAN, akan Ibu bagi menjadi beberapa sesi. Di sesi yang pertama atau part yang pertama pada video ini kita akan membahas terkait pengertian ASEAN, negara-negara anggota ASEAN, sejarah ASEAN, kemudian latar belakang ASEAN, dan juga tentunya tujuan ASEAN. Oke, langsung saja ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini merupakan pengertian dari ASEAN. Jadi sebelum kalian mengetahui negara-negara apa saja sih yang sudah resmi bergabung dalam ASEAN, kalian harus tahu terlebih dahulu ASEAN itu kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nations. Nah, yang artinya adalah suatu perserikatan atau organisasi antarbangsa yang wilayahnya berada di kawasan Asia Tenggara. Atau dengan kata lain, ASEAN dapat kalian artikan sebagai organisasi yang terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Oke, kita langsung lanjut ya. Negara-negara apa saja sih yang bergabung dalam ASEAN gitu ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa yang sudah resmi bergabung dalam anggota ASEAN itu ada 10 negara ya. Nah, ini ada tips dan trik dari Ibu, silakan kalian catat dan perhatikan. Nah, jangan lupa diingat bahwa kalian praktikkan ini dengan menyanyikan nada lagu Potong Bebek Angsa. Jadi kalian nyanyikan kalimat ini dengan menggunakan nada lagu Potong Bebek Angsa ya. Nah, namun sebelumnya Ibu mohon maaf, itu di slide ini kan ada kata Singapura dan Brunei. Nah, maksudnya itu adalah negara Singapura dan Brunei. Brunei Darussalam ya anak-anak ya. Nah, jadi Ibu ingatkan lagi, ada 10 negara yang sudah bergabung dalam ASEAN, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, dan juga Myanmar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini terkait sejarah berdirinya ASEAN. Jadi, ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, di mana berdiri di Bangkok, Thailand tentunya ya. Nah, jadi didirikannya di negara Thailand. Kemudian kita lanjut, ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Jadi kelima negara inilah yang memprakarsai atau mempelopori berdirinya ASEAN. Nah, dari kelima negara tersebut tentu ada perwakilan dari masing-masing negara tersebut ya. Silakan kalian perhatikan nama-nama perwakilan dari masing-masing kelima negara tersebut ya. Oke, kita lanjut. Latar belakang berdirinya ASEAN. Jadi apa sih yang melatar belakangi berdirinya ASEAN?
Nah, tentunya yang pertama karena adanya persamaan letak geografis. Dari ke-10 negara anggota ASEAN yang kita sebutkan tadi ya, tentu persamaan letak geografis yang dimaksud yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau berada di kawasan Asia Tenggara, itu berarti letak geografisnya yaitu berada di antara 2 samudra dan juga 2 benua. Benua yang dimaksud yaitu di antara benua Asia dan juga benua Australia. Sedangkan samudra yang dimaksud yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, kita lanjut. Selain adanya persamaan letak geografis, tentu persamaan nasib dan juga sejarah yang dirasakan oleh ke-10 negara anggota ASEAN tadi ya. Nah, coba kalian perhatikan adanya kesamaan nasib yang dimaksud yaitu sama-sama sebagai negara bekas dijajah oleh bangsa asing, kecuali negara Thailand ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke tujuan ASEAN. Jadi ada beberapa tujuan didirikannya ASEAN. Nah, ini Ibu hanya bahas beberapa saja ya. Namun sebenarnya tujuan dari didirikannya ASEAN melebihi ini. Silakan kalian perhatikan terlebih dahulu, diantaranya yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya di Asia Tenggara. Selain itu, memajukan kerjasama, rasa saling membantu dalam konteks iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian ada juga untuk memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dengan menghormati supremasi hukum serta patuh pada prinsip PBB. Selain itu, tentunya untuk mempererat hubungan internasional dan regional antar negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian tentunya juga untuk menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu penelitian masalah di Asia Tenggara dengan menyediakan fasilitas pelatihan, penelitian, teknis, dan juga administrasi. Dan yang terakhir, ini ada memperkuat perdagangan internasional negara-negara Asia Tenggara. Nah, itu hanya beberapa tujuan dari didirikannya ASEAN. Silakan kalian cari informasi lagi ya. Kalian cari tahu lagi tujuan ASEAN lainnya pada sumber yang kalian miliki ya, baik itu sumber buku paket maupun internet ya. Oke anak-anak, jadi kita lanjut ya. Nah, ini merupakan slide di mana bagian dari video yang selanjutnya. Pada video yang berikutnya atau video sesi kedua atau part yang kedua, kita tentu akan membahas mengenai letak astronomis dari masing-masing negara ASEAN ya. Nah, jangan lupa setelah ini silakan kalian lanjut simak video part yang kedua ya. Jangan lupa, sampai jumpa di video yang selanjutnya.